Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat Bil 1, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini Bapak Ibu, kami sudah rangkum ada 3 kabar baik yang disampaikan langsung oleh Kementerian Pendidikan Bapak Ibu kepada DPR. Kami sudah rangkum yang pertama Bapak Ibu, dari Kementerian Pendidikan itu merekomendasikan ke DPR agar gaji guru berdasarkan single salary atau sistem gaji tunggal, di mana seluruh komponen gaji ASN itu disatukan. Jadi tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi guru tidak terpisah, tapi dia menyatu dengan gaji bulanan ASN. Kami beranggapan atau berargumentasi bahwa RUU Sisdiknas perlu adaptif dengan skema penghasilan guru ASN ke depan, mengikuti sistem single salary, di mana tunjangan profesi tidak lagi terpisah, tetapi menjadi bagian dari komponen penghasilan. Nah, ini kabar baik yang pertama Bapak Ibu. Sebelum lanjut, dalam rangka Hari Guru Nasional, kami mengadakan diskon untuk 3 produk e-book kami. Yang pertama, e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam, e-book ice breaking, dan e-book pegangan guru sertifikasi. Dari harga normal Bapak Ibu, ini bisa kita lihat kami tampilkan harga normalnya. Dalam rangka Hari Guru, Bapak Ibu bisa mendapatkan semua e-book ini masing-masing dengan harga 15.000 saja setiap unit e-booknya. Untuk pemesanan bisa kontak ke WA dari admin ibu kami di 0823 1332 0383. Hanya sampai 30 November saja ya Bapak Ibu. Silahkan pesan segera. Selamat Hari Guru. Kabar baik yang kedua Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan merekomendasikan juga kepada DPR agar TPG besarannya itu bervariasi, minimum 1 kali gaji pokok berbasis kinerja. Jadi sekarang Bapak Ibu tunjangan sertifikasi itu kan semua guru sama, 1 kali gaji pokok. Mau golongan berapa dia, mau prestasinya apa guru tersebut, TPG-nya, tunjangan sertifikasinya tetap 1 kali gaji pokok. Nah, di sini ada rekomendasi dari Kementerian Bapak Ibu agar TPG ini besarannya bervariasi, bahkan ada minimal gaji pokok, nanti berbasis kinerja. Ini menarik Bapak Ibu, mari kita simak. Dan untuk alasan akuntabilitas, tunjangan profesi sebaiknya bervariasi berbasis kinerja dengan besaran minimum 1 kali gaji pokok. Nah, itu yang disampaikan juga oleh Prof. Nunu selaku Dirjen GTK Kementerian Pendidikan saat ini saat rapat di DPR. Kabar baik yang ketiga adalah Kementerian Pendidikan melalui Wakil Menteri ya ketika rapat di DPR juga merekomendasikan agar pengelolaan guru ini diserahkan ke pusat atau dialihkan ke pusat Bapak Ibu. Ada beberapa isu fundamental. Yang pertama adalah pengelolaan dari guru itu. Ada dualisme di sini antara pemerintahan pusat dan daerah. Sehingga terjadi kebijakan yang dalam beberapa hal terjadi kontradiktif. Umpamanya terkait dengan pengangkatan guru ya. Dan itu bisa memiliki akibat lebih lanjut dari dualisme kebijakan ini. Oleh karenanya pengelolaan guru itu sebaiknya itu dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat. Itu salah satu isunya. Sebelum lanjut, dalam rangka Hari Guru Nasional, kami mengadakan diskon untuk 3 produk e-book kami. Yang pertama, e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam, e-book ice breaking, dan e-book pegangan guru sertifikasi. Dari harga normal, Bapak Ibu, ini bisa kita lihat kami tampilkan harga normalnya. Dalam rangka Hari Guru, Bapak Ibu bisa mendapatkan semua e-book ini masing-masing dengan harga 15.000 saja setiap unit e-booknya. Untuk pemesanan bisa kontak ke WA dari admin ibu kami di 0823 1332 0383. Hanya sampai 30 November saja ya Bapak Ibu. Silahkan pesan segera. Selamat Hari Guru. Kami ingin sampaikan sebenarnya bagaimana grand design tata kelola guru yang seharusnya, yang ingin arah ke depan kami ingin ini menjadi tertuang dalam satu peraturan, yang mana untuk tata kelola guru dimulai dari pre-service atau prajabatan, kemudian in-service dalam jabatan, dan post-service purna jabatan. Disinilah nanti kita bisa mengelola siapa diatur oleh siapa, begitu Pak Pimpinan.
di sini kalau pre-service dimulai dari perencanaan dan formasi guru, kemudian pendidikan profesi guru, calon guru atau prajabatan, dilanjutkan dengan pengangkatan dan pengadaan guru, kemudian in-service itu adalah ketika guru itu sudah diangkat dan ditetapkan di satuan pendidikan, disitulah dimulai dengan in-service-nya atau dalam jabatan, yang mana di sini pengaturan-pengaturan terkait dengan guru dalam jabatan, antara lain meliputi beban kerja dan layanan pembelajaran, bagaimana pengembangan kompetensinya, bagaimana pengelolaan kinerjanya, penugasan guru, bagaimana penugasan gurunya, bagaimana dengan pendidikan guru dalam jabatan, kenaikan karir, kesejahteraan maupun redistribusi guru. Dan setelah itu ketika dia memasuki masa pensiun, disitulah post service atau purna jabatan yang dimulai dari MPP atau masa persiapan pensiun dan penetapan pensiun. Bapak Pimpinan, Pak Menteri, Pak Wamen dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga sudah menerima kerangka acuan kerja, di mana di situ ada beberapa rumusan permasalahan yang kami akan jawab, yang mana di sini sudah kami identifikasi ada 8 rumusan atau permasalahan yang kami akan melakukan pendalaman. Sebelumnya kami sampaikan bahwa keberlaksanaan undang-undang guru dan dosen yang menjadi topik hari ini itu kami sudah melakukan gambaran umum secara evaluasinya, yang mana sebenarnya undang-undang ini membawa kemajuan pada pengelolaan guru, namun berbagai persoalan struktural dan operasional masih menghambat pencapaian tujuan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Kemudian definisi guru selama ini hanya mencakup pendidikan jalur pendidikan formal, sehingga menimbulkan diskriminasi dan menghambat upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik pada jalur pendidikan non formal. Mekanisme rekrutmen, penempatan, pemindahan dan pembinaan belum mendukung pemerataan dan peningkatan mutu secara optimal, terutama karena fragmentasi pengelolaan oleh pusat dan daerah. Afirmasi guru daerah khusus juga belum efektif untuk menarik dan mempertahankan guru. Lalu terdapat kesenjangan regulasi dan disharmonisasi antara Undang-Undang 14 tahun 2005 dengan kebijakan ASN, JF Guru, serta aturan kepegawaian lainnya. Lalu sertifikasi dianggap prosedural untuk mendapatkan tunjangan, bukan instrumen untuk peningkatan profesionalitas. Selain itu, mekanisme yang terpisah dengan pendidikan dan rekrutmen guru menimbulkan inefisiensi. Lalu pengaturan tunjangan profesi berbasis sertifikat, bukan kinerja, kurang mendorong mutu profesional dan pembelajaran, dan tata kelola pembinaan karir belum terintegrasi dengan kerangka pembinaan jabatan fungsional dan pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan perlindungan pada guru dalam menjalankan tugas profesionalnya masih belum cukup efektif. Guru masih menghadapi tekanan politik, kriminalisasi, dan tindak kekerasan. Berdasarkan gambaran evaluasi ini, kami juga sudah melakukan pendalaman setiap topik, yang mana ada 9 topik yang ingin kami paparkan secara singkat, yang dimulai dari definisi guru, pengangkatan dan pemenuhan kebutuhan guru, kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, karir, kesejahteraan, perlindungan dan organisasi profesi serta kode etik. Bapak Pimpinan yang saya hormati, kami ingin mencoba mulai dari yang pertama terkait dengan sertifikasi guru. Seperti yang tadi di pengantar disampaikan bahwa upaya pemerintah sudah cukup banyak dilakukan terkait dengan hal ini. Antara lain melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan, yang mana ini dimulai dari portofolio sejak diundangkan Undang-Undang Guru Dosen, lalu PLPG tahun 2007 hingga 2017, PPG bagi guru dalam jabatan melalui pemberian RPL 24 SKS bagi guru yang diangkat tahun 2015 ke bawah, dan pada tahun 2023 karena kami melihat belum tuntas, maka Kemendikdasmen diperbolehkan oleh Kemenkumham untuk melaksanakan PPG bagi guru dalam jabatan melalui pemberian RPL 18 SKS bagi guru yang diangkat tahun 2016 ke atas, dan PPG dengan pengakuan pemberian pembelajaran yang disamakan dengan jumlahnya, yaitu 27 SKS yang saat ini dilakukan hanya 9 SKS. Dan huruf E ini adalah merupakan program penuntasan bagi PPG dalam jabatan. Lalu upaya yang lain adalah melaksanakan sertifikasi guru prajabatan atau calon guru melalui sertifikasi bagi guru SD berasrama, sudah pernah dilakukan, kemudian basic science berasrama bagi guru IPA, dan PPG guru garis depan
bagi calon guru yang berpengalaman mengajar pada daerah khusus atau daerah 3T, dan yang kami sampaikan ini ABC ini dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, dan PPG prajabatan yang dilakukan dengan masa tempuh 2 semester dengan jumlah 37 SKS hingga saat ini. Dan terkait dengan kesejahteraan, upaya yang sudah dilakukan saat ini adalah tunjangan profesi guru diberikan terpisah dari gaji pokok. Besaran TPG sama dengan guru ASN, yaitu 1 kali gaji pokok. Menaikkan besaran TPG non ASN sebesar 500.000 menjadi 2 juta per bulan. Ini sudah diluncurkan oleh Presiden dan dilaksanakan di tahun ini. Harapan ke depan adalah memberikan skema penghasilan yang sama dengan ASN pada umumnya, karena sekarang guru hanya 1 kali gaji, sementara di Undang-Undang ASN ada skema penghasilan guru yang bisa melebihi dari 1 kali gaji tambahannya, sehingga TPG masuk ke dalam komponen penghasilan yang diterima oleh guru. Memberikan TPG sesuai dengan prestasi guru, mendorong Menpan RB dalam penyusunan aturan tunjangan fungsional bagi JF guru, ke depan guru yang telah berserdik sehingga pemberian tambahan penghasilan semakin berkurang, dan seterusnya. Lalu terkait dengan penghargaan dan perlindungan, yang saat ini pemberian penghargaan setiap tahun kepada guru berprestasi dan seterusnya. Namun di sini masih banyak guru yang masih belum mendapatkan kenyamanan dalam bekerja. Ke depan di sini adalah pengembangan program apresiasi berbasis kinerja guru, dan yang paling penting terkait dengan kenyamanan guru dalam bekerja adalah membentuk dan mengintegrasikan Satgas Perlindungan bagi TPPK dan BIMTEK bagi Satgas Perlindungan upaya supaya dapat menangani setiap pengaduan yang masuk. Lalu terkait dengan profesi guru dan tenaga pendidikan dan tenaga penunjang dalam satuan pendidikan, kami sangat berharap di sini guru memiliki sertifikat guru merupakan pengakuan formal terhadap kompetensi sebagai guru profesional, dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan mengembangkan kompetensi secara umum. Dan yang terakhir terkait dengan kesejahteraan dan tunjangan guru dan tenaga kependidikan, kami beranggapan atau berargumentasi bahwa RUU Sisdiknas perlu adaptif dengan skema penghasilan guru ASN ke depan, mengikuti sistem single salary di mana tunjangan profesi tidak lagi terpisah tetapi menjadi bagian dari komponen penghasilan. Dan untuk alasan akuntabilitas, tunjangan profesi sebaiknya bervariasi berbasis kinerja dengan besaran minimum 1 kali gaji pokok.